Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat, hidayah serta rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul lagi untuk melakukan sharing session pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Seperti biasa, perkenalkan saya Laila sebagai moderator pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ardian selaku sebagai pemateri kita pada pagi hari ini, dan teman-teman yang hadir pada live IG kita kali ini. Seperti biasa, saya akan membacakan sedikit profil singkat tentang pemateri kita dengan tema yang dibawakan yaitu sikap dan perilaku resiko finansial, apakah perencanaan keuangan membantu meningkatkan konsistensi. Nama Pak Dr. Andus Ardian Mustafa, SIP, MM, AWP. Pengalaman kerja sebagai Human Capital Director di PT Mega Bintang Samudra, kemudian sebagai founder dan Human Capital di PT Inspirasi Keuangan. Mungkin seperti biasa Pak, kita langsung masuk ke materinya. Mungkin dijelaskan sedikit tentang sikap dan perilaku resiko finansial, apakah perencanaan keuangan membantu meningkatkan konsistensi. Silakan Pak. Oke Laila, terima kasih sudah diundang lagi ya ke pertemuan kali ini. Pagi hari ini saya akan membahas lumayan banyak dari yang biasanya mengenai sikap dan perilaku risiko finansial, apakah perencana keuangan dapat membantu meningkatkan konsistensi. Nah, mengenai peningkatan konsistensi ini sangat banyak ya arahnya, nggak hanya ke menabung, tapi sampai ke perencanaan keuangan untuk pensiun. Nah, selain itu, saya juga akan mengevaluasi pengaruh sumber informasi terhadap konsistensi rumah tangga antara sikap berisiko saat membuat keputusan menabung ya tentunya, dan investasi serta perilaku berisiko yang ditampilkan saat mereka menabung dan berinvestasi. Karena tanggung jawab seseorang itu kepada individu untuk menabung dan itu ditujukan untuk masa depan finansialnya. Karena sangat penting bagi seorang individu dan rumah tangga untuk menabung dan berinvestasi dengan cara yang konsisten, sesuai dengan risiko toleransi finansial mereka. Lalu ada beberapa faktor kunci sebetulnya mengenai kehidupan finansial. Orang-orang secara bersamaan menjadi sangat penting ya saat ini, menghasilkan tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Program pensiun saat ini pasti sangat penting juga untuk mendapatkan jaminan atas pendapatan yang sudah kita lalui di masa-masa produktif. Lalu mengganti paket program pensiun juga harus kita tentukan, harus direncanakan berapa banyak kontribusi yang akan diberikan, serta tanggung jawab untuk menabung dan berinvestasi juga diperlukan kepada seseorang atau rumah tangga. Jadi pergeseran tanggung jawab ini lebih menekankan pada individu untuk menabung demi masa depan finansial mereka sendiri. Lalu faktor lainnya, tadi kan saya bilang ada faktor kunci ya. Jadi ada beberapa faktor kunci mengenai risiko mereka menerima toleransi finansial. Lalu yang kedua adalah faktor peningkatan umur yang panjang. Pada tahun lalu ya, harapan hidup saat lahir baik pria maupun wanita di Indonesia itu adalah di usia 68,7 tahun. Jadi 68 tahun lebih 7 bulan. Pada tahun ini meningkat di usia 79 tahun dan akan diperkirakan terus meningkat hingga usia 83,2 tahun pada tahun 2045. Resiko umur panjang harus kita lihat dari dua perspektif, Laila.
Pertama adalah individu, kedua adalah korporasi atau sebuah entitas. Misalnya sponsor sebuah pensiun, bisa dari pemerintah, bisa dari yang lainnya, ataupun perusahaan asuransi. Berarti Perusahaan dari tempat, pastinya berarti dari ya, tempat, berarti dari tempat kita kerja gitu ya Pak ya, betul sekali. penanggungnya. Betul Baik. sekali. Karena kita sebagai perusahaan harus mengikuti aturan yang berlaku mengenai Undang-Undang PT. Setiap anggota karyawan atau staf yang bekerja di sebuah perusahaan harus dilindungi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Sehingga Dinas Ketenagakerjaan mengarahkan agar seorang pengusaha itu mendaftarkan seluruh karyawannya untuk ikut serta dalam program BPJS Kesehatan sekaligus BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya dari BPJS Ketenagakerjaan ini seorang karyawan akan mendapatkan sebuah uang pertangguhan. Uang pertangguhan sekaligus uang yang lainnya. Biasanya kalau dia quit atau keluar dari sebuah perusahaan, dia akan mendapatkan uang pertangguhan. Uang pertangguhan itu akan digunakan untuk menghidupi kehidupannya ya tentunya. Sekaligus bila dia memang sudah memasuki masa pensiun, uang pertangguhan itu akan digunakan untuk mengganti pendapatan hariannya atau pendapatan bulanan. Seperti itu. Jadi perusahaan itu harus betul-betul prihatin dengan kewajiban yang mereka miliki dari penyediaan pembayaran pensiun. Pensiun itu adalah manfaat yang pasti, jadi tidak bisa dihindari. Sekaligus potensi exposure dari perusahaan asuransi terhadap jaminan pembayaran anuitas dan manfaat perawatan jangka panjang dari nasabahnya. Orang-orang akan khawatir tentang menghabiskan sumber daya investasi mereka di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, ada faktor ketiga Laila yang harus betul-betul kita ketahui adalah jaminan sosial. Peningkatan umur yang panjang ditambah dengan penurunan kesuburan menghasilkan masalah yang meningkat bagi pekerja dan sistem yang dirancang untuk mendukung mereka di usia tua mereka. Ketika jaminan sosial dimulai, harapan hidup adalah 61,7 tahun dan peserta yang paling awal dapat mulai menerima tunjangan adalah usia 60 tahun. Pasti di usia 60 tahun ya biasanya orang pensiun itu. Di awal sejarah sistem jaminan sosial ada lebih dari 40 orang yang membayar ke dalam sistem untuk setiap penerimanya. Pada tahun 2010 contohnya, jumlahnya kurang dari 3. Dan diproyeksikan kurang dari 2 pada tahun 2030. Cadangan dana perwalian sistem jaminan sosial ini akan habis pada tahun 2033 dan hanya akan mampu membayar estimasi sekitar 77% dari manfaat yang dijanjikan. Pondasi yang dulunya sehat untuk mendapatkan pensiun dari jaminan sosial bagi orang yang berusia 60 tahun atau 60 tahun ke atas sekarang menjadi tidak pasti bagi pensiunan di masa depan. Jadi kita harus betul-betul aware atas fenomena seperti ini. Seperti itu. Sekaligus banyak fenomena juga seperti jaminan sosial atau jaminan asuransi itu yang akhir-akhir ini banyak yang kolaps ya, banyak yang merugikan nasabahnya. Jadi kita harus betul-betul waspada, harus betul-betul bisa melakukan diversifikasi untuk perencanaan investasi maupun proteksi yang kita lakukan. Oke, semua faktor ini membuat individu harus berjuang ya secara finansial sampai ke taraf tertentu. Sayangnya individu tidak beradaptasi dengan baik untuk menjaga diri mereka sendiri secara finansial. Realitanya seperti itu. Pertemuan dari isu-isu tadi menantang generasi saat ini untuk membuat keputusan keuangan yang terbaik dan mengharuskan mereka untuk mempertaruhkan kehidupan keuangan yang berfokus pada hasilnya. Sementara itu, volume dan sumber informasi keuangan tumbuh secara eksponensial. Contohnya pada 3 dekade ke belakang ya, 30 tahun ke belakang hanya 8,2% rumah tangga yang memiliki komputer di rumah 30 tahun ke belakang.
Pasti Lailah belum lahir ya. Belum Sekaligus sih. yang memiliki koneksi internet bahkan belum banyak diketahui berapa banyak sih yang memiliki koneksi internet. Pada tahun 2011 kita langsung loncat ya ke 2 dekade setelahnya. Setidaknya ada 75% rumah tangga yang sudah memiliki komputer dan 71,7% sudah memiliki jaringan atau koneksi internet. Internet ini menjadi pelengkap layaknya untuk mendapatkan kita segala jenis informasi, termasuk informasi keuangan. Namun ini juga bisa menjadi sebuah resiko. Resiko yang namanya adalah tsunami informasi yang tersedia dan terbukti akan membuat dinamika yang campur aduk. Goncangan gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Karena pada tahun-tahun itu generasi yang ada pastinya lebih banyak didominasi generasi sebelum baby boomer, peralihan ke generasi yang setelahnya atau generasi milenial. Yang setelah kita tahu saat ini kan generasi milenial banyak didominasi dengan perkembangan digital yang sangat tinggi seperti itu. Jadi untuk membuat keputusan yang rasional, seorang individu tidak hanya perlu memiliki akses informasi yang lengkap dari sebuah jaringan internet ya, tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang akurat dan mengolah informasi tersebut dengan efektif dan efisien. Banyaknya informasi saja tidak cukup, memiliki waktu untuk menyelesaikannya dan pemahaman yang tepat, yang baik, itu merupakan salah satu hal yang fundamental. Nah, sampai batas tertentu, tsunami informasi keuangan dan internet yang bermanfaat, tetapi dalam beberapa hal juga memperburuk masalah kelebihan informasi itu ya. Orang bisa lumpuh karena memiliki terlalu banyak informasi yang akan dicerna gitu. Lalu yang lainnya mengenai pensiun. Tadi saya menyinggung pensiun ya Laila di awal. Iya, Pak. Kebersamaan dari evolusi informasi, pastinya kita juga harus membahas mengenai evolusi rencana pensiun. Ketegangan pada sumber daya jaminan sosial, peningkatan umur panjang, volatilitas atau ketidakpastian pasar keuangan, dan informasi yang berlebihan akan menantang rencana keuangan seseorang. Masyarakat memiliki kepentingan yang jelas dalam hasil dari semua masalah yang datang bersamaan. Individu yang lebih siap pas menghadapi tantangan keuangan mereka, pastinya semakin kecil kemungkinan mereka bergantung pada sumber daya keuangan publik. Kesuksesan finansial individu juga dapat mempengaruhi distribusi kekayaan kepada generasi mendatang melalui transfer antar generasi. Pada saat kritis saat ini, untuk memiliki masa depan finansial yang sukses, sangatlah penting bagi individu untuk memahami situasi keuangan yang mereka hadapi, memahami apa yang harus mereka lakukan, dan melakukan apa yang mereka telah rencanakan. Nah, apalagi selama masa gejolak pasar dan ekonomi ya, kalau kita balik ke tahun 90-an, orang berkali-kali pasti akan bereaksi dengan cara yang tidak konsisten dengan tujuan keuangan jangka panjang. Begitu pula dengan saat-saat ini. Kita sudah banyak menerima informasi mengenai fenomena resesi. Bahkan setelah itu akan ada fenomena stagnasi atau fenomena-fenomena lainnya. Kita akan betul-betul harus merencanakan dengan detail keputusan-keputusan keuangan kita jangka panjang maupun jangka pendeknya. Selain itu, gejolak ekonomi atau pasar ini, orang itu akan tidak tahu ya toleransi resiko keuangan itu sampai di mana. Akan memunculkan sebuah perilaku yang bias yang akan berdampak negatif terhadap kesuksesan finansialnya. Tentunya kesuksesan finansial jangka panjang ya, dengan menghasilkan realisasi kerugian portofolio yang tidak perlu. Nah, mengenai portofolio kemarin sudah saya bahas, portofolio untuk alokasi aset saham ya.
Ini juga hal yang kemarin saya bahas juga berlaku untuk menyiapkan portofolio yang lebih baik selain dari portofolio saham yang saya bahas kemarin. Dan membebankan biaya peluang di masa depan tentunya. Lalu perilaku investasi secara langsung akan mempengaruhi juga akumulasi kekayaan rumah tangga. Sangat penting bahwa individu dan rumah tangga menabung dan berinvestasi dengan cara yang konsisten sesuai tujuan keuangan yang diinginkan dan toleransi risiko yang harus diketahui. Apakah saya memiliki risiko yang rendah, konservatif dalam mengelola keuangan, ataupun yang moderat, ataupun yang agresif, yang tinggi. Oke, kami sebagai perencana keuangan di GSA sangat ingin berusaha untuk memahami pengaruh penggunaan berbagai sumber informasi terhadap konstruksi keuangan sebuah rumah tangga. Secara khusus, kami juga akan memeriksa toleransi risiko rumah tangga yang dinyatakan sendiri dan mengeksplorasi apakah portofolio keuangan rumah tangga saat ini konsisten dengan risiko yang didapatkan. Selain itu, secara khusus, kami sebagai perencana keuangan juga akan membahas dan mengkaji apakah salah satu sumber informasi yang diberikan itu efektif dan membantu rumah tangga bertindak secara konsisten dengan toleransi risiko yang mereka nyatakan sendiri daripada sumber lain. Dan jika ya, bagaimana caranya? Selain itu, implikasi dari pekerjaan ini berpotensi menjangkau lebih jauh di arena perencanaan keuangan dan disiplin ilmu lainnya. Nah, seperti itu Laila, mengenai sikap kita dalam menghadapi risiko-risiko finansial. Nah, tentunya saya sebagai perencana keuangan dan di agenda pagi hari ini, saya juga akan membahas mengenai konsep toleransi risiko. Karena tidak boleh setengah-setengah ya, harus Iya bener ya lengkap. Pak. Sebelumnya kan kita udah bahas tentang resiko-resiko yang dihadapi. Tidak lengkap rasanya kalau kita nggak menjelaskan konsep toleransi resikonya ya Pak ya. Iya, selain itu juga ada ukuran toleransi risiko, utilitasnya, bahkan bagaimana sih karakteristik orang-orang yang mencari informasi di di ranah internet ya, jaringan digital saat ini. Bahkan saat ini kan banyak sekali orang-orang yang sudah melek finansial. Namun melek finansial pun itu tidak cukup. Perlu bantuan seorang perencana keuangan untuk mengidentifikasi secara komprehensif. Gitu. Wah, Jadi berarti mengenai kita pagi konsep ini toleransi resiko, ada yang ingin udah tahu belum mengenai konsep toleransi resiko, Laila? mungkin saya sebagai orang awam yang baru belajar nih tentang perencanaan keuangan ini mungkin belum terlalu ngerti nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Siap Mengenai Pak. konsep Berarti toleransi resiko, pagi ini kita bahasnya tuntas banget ya Pak, dari yang di atasnya sampai ke akar-akarnya kita bahas tuntas nih. betul, betul. Karena harus betul-betul menyiapkan dari sekarang kan. Karena tadi Iya, bener ada banget. salah satu faktor yang namanya peningkatan usia atau umur yang panjang. Umur yang panjang ini bisa jadi masalah saat kita sudah menempuh masa pensiun ya, masa retirement, masa-masanya kita sudah selesai berproduktif. Jadi kita harus menyiapkan keuangannya untuk masa-masa akhirnya kita, masa-masa kita di masa tua gitu. Oke, mengenai konsep toleransi resiko, karena sebuah rumah tangga itu tentunya memiliki tanggung jawab yang lebih ya atas hasil dari upaya perencanaan keuangan mereka. Beberapa memang beralih ke perencanaan keuangan profesional untuk mendapatkan informasi dan nasihat keuangan. Beberapa laporan yang saya temukan memberikan jawaban atas pertanyaan apakah perencanaan mampu memberikan hasil yang positif. Di satu sisi, kami menemukan bahwa perencana keuangan memenuhi syarat untuk memberikan informasi yang akurat dan mengembangkan dua konsep yang berbeda, namun berkaitan dengan penghindaran risiko orang ketika membuat keputusan di bawah risiko.
di bawah asumsi bahwa kekayaan memberikan utilitas, memberikan fasilitas, ya, memberikan bantuan, bahwa orang lebih menghindari resiko, lebih konservatif, akan menginvestasikan porsi kekayaannya yang lebih kecil pada aset yang beresiko. Konsep penghindaran resiko yang relatif dan menyarankan jika penghindaran resiko menurun dengan kekayaan, orang dengan lebih banyak kekayaan akan menginvestasikan porsi kekayaannya yang lebih besar dalam aset yang berisiko. Jadi sebaliknya ya. Penghindaran resiko adalah seberapa banyak rumah tangga menghindari resiko. Itu merupakan konsep toleransi resiko. Sebaliknya, Eh, itu penghindaran resiko ya, sorry. Kak. Sebaliknya, toleransi resiko adalah seberapa besar rumah tangga menerima resiko. Jadi saya ya, seberapa besar sih saya mampu mengatasi resiko investasi saya di pasar saham misalnya. Apakah saya yang mengikuti tren, apakah saya yang FOMO, yang fear of missing out, yang mengikuti tren tadi iya, tapi FOMO iya, atau bahkan saya yang konservatif, yang betul-betul waspada dan hati-hati untuk menilai pergerakan saham yang ada. Oke, Kemudian itu Kak, secara konseptualnya ya, mm, toleransi resiko adalah kebalikan dari penghindaran resiko. Jadi kesimpulannya, toleransi resiko sebagai kebalikan dari penghindaran resiko, dan toleransi resiko sebagai ketidakpastian paling tinggi yang akan diambil rumah tangga saat membuat keputusan keuangan. Oke, Laila. Kayaknya tadi ada yang tanyakan. oh iya Pak, benar banget. Dari tadi yang dijelaskan oleh Bapak tentang konsep toleransi resiko nih Pak. Saya penasaran nih Pak, apakah toleransi resiko ini bisa dilihat diprediksi gitu Kak, Pak, sebagai kita orang awam yang nggak mengerti tentang kurang mengerti tentang keuangan, apakah bisa diukur gitu kayak uh, toleransi resiko saya segini gini kayak bisa diukur gitu nggak sih Pak, secara kasat mata gitu? Betul, betul sekali. Memang clue-nya tadi adalah ukuran toleransi resiko ya. Karena toleransi Benar. resiko itu tidak dapat diamati secara langsung, dan karenanya menantang untuk diukur ya. Untuk kita harus Hmm. tahu ukurannya itu sampai mana. Ada dua metode utama yang digunakan dalam penyelesaian eh, pengukuran toleransi resiko. Pertama adalah menilai perilaku investasi beresiko atau ukuran objektif, dan menggunakan survei untuk mengajukan pertanyaan terkait toleransi resiko, ukuran subjektif. Nah, ukuran objektif ini bisa kita lihat dari data atau sumber primer yang berawal dari internet. Karena objektif ya, bisa dari uh, ukuran dari laporan keuangan, ukuran dari portofolio sebuah saham. Namun yang kedua adalah melakukan survei. Survei secara langsung, secara subjektif. Apakah Laila saat ini menginginkan untuk melakukan investasi untuk uh, asuransi unit link, asuransi dengan proteksi sekaligus dengan investasi dengan nominal sebesar ini. Nah, survei seperti itu akan kita lakukan. Oke, ukuran objektif biasanya juga terkait dengan rasio aset berisiko dibagi dengan total aset. Total kekayaan finansial, kekayaan bersih, atau total aset dalam rencana kontribusi. Toleransi resiko subjektif akan melibatkan peringkat alternatif investasi. Pilihan pertanyaannya tentang pertaruhan pendapatan pastinya. Keputusan investasi ataupun asuransi seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah Laila mau ini ambil asuransi dengan premi bulanan 1 juta, sehingga dalam 12 bulan Laila akan memilih asuransi atau membayarkan asuransi sebesar 12 juta per tahun. Seperti itu. Selain itu, mengenai keputusan partisipasi undian, kesediaan mengambil risiko keuangan, atau kombinasi pertanyaan yang berkaitan dengan sikap yang berisiko. Tentunya yang berkaitan dengan keuangan ya.
Seperti itu mengenai ukuran toleransi resiko. Lalu tadi saya juga membahas mengenai utilitas yang diharapkan. Utilitas yang diharapkan ini berkaitan dengan kekayaan atau aset seseorang. Nah, resiko merupakan elemen penting dalam investasi, seperti yang kita ketahui. Teori utilitas yang diharapkan adalah aturan normatif yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan di bawah resiko. Seorang individu diasumsikan sebagai pemaksimal utilitas rasional yang memiliki informasi yang lengkap dan akurat. Akibatnya, mereka dapat memproses informasi dan secara mandiri membuat keputusan rasional yang memaksimalkan utilitas mereka. Dalam artian kekayaan mereka ya. Mereka diasumsikan konsisten dan memiliki selera dan preferensi yang stabil. Selain itu, utilitas diasumsikan terukur dan homogen. Homogen itu satu jenis ya, bukan yang berbeda-beda. Sehubung dengan keputusan keuangan dan berdasarkan diskusi kita tadi, ketika individu sampai pada titik pengambilan keputusan, mereka harus menyelesaikan pencarian informasi, memperoleh informasi yang memadai dan akurat, mengolah informasi, dan mampu membuat keputusan rasional yang memaksimalkan utilitas mereka. Mereka harus memahami alternatifnya juga, dapat mengidentifikasi pilihan optimal berdasarkan toleransi resiko tadi, sekaligus ukuran resiko yang bisa mereka terima, dan tidak tunduk pada bias perilaku. Nah, konsistensi dalam sikap dan perilaku berisiko merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang rasional. Dengan kata lain, pilihan mereka harus mencerminkan sikap resiko keuangan mereka. Kebanyakan individu itu menghindari resiko ya, pastinya nggak mau mengambil resiko. Oleh karena itu, ketika pengembaliannya sama atau feedbacknya sama, returnnya sama, kebanyakan orang harus memilih alternatif yang paling tidak berisiko. Biasanya kalau kita asumsikan sebuah investasi, kalau kita menginvestasikan 100.000, apakah akan menjadi 100.000 di pasar saham? Tentunya tidak. Tapi kalau kita memilih sebuah emiten yang betul-betul sesuai dan itu bisa meningkatkan pendapatan kita atau investasi kita, maka kita akan memilihnya. Namun sebaliknya, kalau kita tahu bahwa emiten yang lainnya bisa menghasilkan hasil yang sama, maka kita akan memilih emiten yang sama itu, bukan emiten yang berisiko. Jadi akan banyak pilihannya, tidak hanya satu pilihan. Seperti seorang pengusaha, banyak sekali ruang lingkup bisnis yang bisa dilakukan, tidak hanya pada konsultasi atau pendidikan, bahkan banyak yang juga mengambil resiko di bidang usaha konstruksi atau bidang usaha manufaktur yang mendapatkan hasil yang sama seperti yang dilakukan di sisi bisnis yang lainnya. Seperti itu. Oke, dalam nada yang sama, individu dengan tingkat toleransi resiko yang lebih tinggi mungkin bersedia menerima risiko yang lebih tinggi sebagai imbalan atas pengembalian yang diharapkan yang lebih tinggi. Seperti itu. Lalu tadi saya juga bilang mengenai pencari informasi. Pencari informasi merupakan salah satu kebutuhan ya, kita mencari informasi bagi individu untuk mengambil keputusan keuangan. Menurut analisis marginal yang saya lakukan, yang merupakan inti dari teori ekonomi, individu harus terus mengejar informasi tambahan hingga marginal mengenai biaya informasi tambahan dengan manfaat marginalnya. Dengan perkembangan teknologi yang ada, masalah yang dialami individu bukanlah kelangkaan informasi, tetapi kelebihan informasi. Ini yang harus kita tekankan. Untuk memilah-milah semua informasi dan memutuskan mana yang akurat dan mana yang tidak berguna, tidak hanya waktu, tetapi juga pengetahuan yang kita miliki, pengalaman, dan kemampuan yang ada. Merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan pengetahuan finansial yang substansial. Rata-rata orang memiliki pengetahuan keuangan yang tidak memadai
dan cenderung mengurangi jumlah usaha yang mereka keluarkan ketika keputusan menjadi lebih kompleks. Perencana keuangan memiliki pengetahuan, pengalaman, kemampuan yang lebih besar ya tentunya daripada rata-rata individu. Nah, kami sebagai perencana keuangan diharapkan mampu mengidentifikasi, memberikan informasi yang akurat dan berguna tentunya untuk pengambilan keputusan seorang individu terkait sikap atau perilaku dalam mengambil resiko dan menentukan ukuran resiko yang dimiliki, serta mendistribusikan utilitas atau aset dan kekayaan yang mereka miliki. Jadi wajar jika orang mencari informasi dari para profesional ya saat Bener membuat banget ya, keputusan Pak. investasi. Hmm. Betul, ya. Apalagi mengingat sekarang resiko yang didapatkan itu sangat besar ya Pak ya, dari berbagai macam resiko itu ada ya Pak ya. Jadi kita kayaknya nih sangat perlu banget nih punya penasihat keuangan nih Pak. Bener banget ya Pak ya. Betul, betul. Menyewa atau memiliki seorang penasihat keuangan, perencana keuangan, sangat masuk akal saat ini. Secara ekonomis, selama manfaat yang diharapkan lebih dari biaya yang dikeluarkan. Di pasar investasi, individu memiliki banyak sekali sumber informasi. Individu yang rasional pastinya akan menentukan jumlah pencarian yang diperlukan agar mereka mendapatkan informasi yang dapat membantu mereka mencapai tujuan keuangan dengan biaya yang serendah mungkin. Karena individu dianggap mampu mengumpulkan dan memproses informasi, pilihan sumber informasi harus menjadi masalah preferensi setelah analisis marginal. Misalnya, membayar seorang perencana keuangan mungkin memiliki biaya yang lebih tinggi ya daripada kita mencari informasi sendiri untuk mendapatkan informasi yang diperoleh, tetapi itu dapat mengurangi biaya peluang individu, misalnya pendapatan dari melakukan pekerjaan alternatif dan frustasi dalam pencarian informasi. Jadi sangat 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 bertabrakan atau tidak sesuai ya apa ya Bener banget kata-kata Pak. kalau oleh karena itu bagi sebagian individu membayar seorang perencana keuangan adalah cara yang paling optimal untuk mendapatkan sebuah informasi. Namun rumah tangga yang lain atau individu yang lain, proses pencarian informasi mungkin juga menjadi menyenangkan dan aktivitas itu sendiri memberikan manfaat untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya mereka mungkin juga memiliki waktu untuk melakukan pencarian informasi dengan biaya yang seminimal mungkin. Untuk rumah tangga yang tadi, perencana keuangan mungkin bukan sumber informasi yang optimal ya. Terlepas dari pilihan sumber informasi, informasi yang dikumpulkan dari sumber pilihan harus lengkap, akurat, dan memadai tentunya untuk mendapatkan keputusan yang rasional. Nah, perencana keuangan dapat memberikan nilai yang signifikan sebetulnya kepada rumah tangga terkait konsistensi sikap dan perilaku risiko keuangan mereka. Mereka yang mencari informasi dari perencanaan keuangan, Laila, saat membuat keputusan menabung, berinvestasi, mungkin dibandingkan rumah tangga di semua kelompok sumber informasi lainnya untuk memiliki portofolio yang sesuai dengan toleransi risiko keuangan sudah kita temukan. Hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita bahwa tidak ada perbedaan nih yang signifikan antara rumah tangga yang memperoleh informasi dari perencana keuangan dan mereka yang tidak dalam hal kemungkinan konsistensi dalam sikap dan perilaku resiko keuangan mereka. Sebetulnya, kerugian pengambil resiko lebih sedikit dari yang diinginkan, terutama adalah biaya peluangnya. Kerugian mengambil resiko lebih sedikit ya tadi daripada biaya peluangnya. Oke, selain itu untuk rumah tangga yang memiliki lebih banyak sumber daya atau utilitas, diperlukan analisis menyeluruh untuk memahami alasan ketidaksesuaian. Kenapa sih hasilnya bisa sama? Kenapa sih tidak signifikan? Ternyata orang yang
menggunakan perencana keuangan dan yang tidak menggunakan perencana keuangan. Jadi kuncinya ada di pendidikan. Pendidikan mungkin diperlukan ya untuk membantu sebuah rumah tangga memahami resiko keuangan tentunya, karena masuk akal bahwa mereka melebih-lebihkan jumlah risiko keuangan dalam portofolio mereka. Namun untuk rumah tangga dengan kendala sumber daya yang rendah, ketika situasi keuangan membaik, mereka dapat menjadi konsisten dengan memiliki aset investasi. Seperti itu. Jadi ada ketidakcocokan antara perencana keuangan dengan kliennya atau pelanggan, sekaligus perencana keuangan yang tidak bekerja dengan pelanggannya. Seperti itu. Jadi ketidakcocokan lain antara sikap dan perilaku berisiko ini sangat penting ya, tadi sudah saya jelaskan. Sangat penting bahwa sikap kita itu tidak boleh melebih-lebihkan portofolio kita dalam pengambilan risiko. Ataupun sebaliknya, kalau kita memang memiliki informasi yang lebih, atau saya sebagai perencana keuangan dan ada perencana keuangan yang lebih expert, yang lebih di atas kemampuan saya pun juga tidak boleh melebih-lebihkan kemampuan saya dalam memproses resiko toleransi atau ukuran toleransi yang bisa saya terima. Seperti itu. Oke. Jadi ketidakcocokan lain antara sikap dan perilaku resiko tadi, yaitu mengambil lebih banyak resiko portofolio daripada yang diinginkan. Lebih umum daripada ketidakcocokan yang disebutkan saya sebelumnya. Oke, dalam laporan yang saya teliti atau temuan saya, sekitar 23,9% rumah tangga atau seorang individu tidak mau mengambil risiko keuangan apapun, tetapi memiliki aset investasi dalam portofolio mereka. Jenis ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku risiko keuangan ini mungkin disebabkan oleh penilaian yang terlalu rendah terhadap risiko portofolio mereka. Ada yang melebih-lebihkan, ada yang merendahkan. Masalah ketidaksesuaian ini bisa membawa kerugian finansial tidak perlu. Selama kemerosotan pasar kemarin, pasar ekonomi ataupun pasar saham, kecuali jika penjualan aset investasi disebabkan oleh kebutuhan, misalnya pemutusan hubungan kerja, penurunan pendapatan yang tak terduga, atau kenaikan pengeluaran rumah tangga yang tak terduga, perilaku seperti itu akan menjadi reaksi emosional terhadap pergerakan pasar, yang kemungkinan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku berisiko. Perencana keuangan di sini dibutuhkan dan akan memberikan cara yang paling efektif untuk mendidik rumah tangga tentang risiko keuangan dan konsekuensi dari memiliki aset investasi, dan pada saat yang sama membantu mereka transisi dari ketidakstabilan menjadi stabil, dari yang tidak konsisten menjadi konsisten, seperti itu. Jadi perencana keuangan sangat dibutuhkan untuk betul-betul memberikan nasihat keuangan dari hulu ke hilir, tidak bisa secara sepotong-sepotong. Maka dari itu di pertemuan kali ini saya harus betul-betul menjelaskan ya, Laila, secara komprehensif. Dan penjelasan yang saya jelaskan tadi sudah banyak ya. Saya akan jelaskan lagi nanti terlalu bingung. Jadi saat hari ini menurut saya cukup sampai sini mengenai sikap dan perilaku pengambilan risiko dan apakah perencanaan keuangan dibutuhkan untuk meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan keuangan. Oke, itu aja ya Laila dari saya. Iya Pak. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat sih, sangat dicerahkan dengan materi hari ini ya Pak ya. Jadi dari yang dibahas dari sikap dan perilaku kita, kemudian konsep toleransi risiko seperti apa, kemudian ukuran toleransi risiko. Nah teman-teman mungkin di sini pada bertanya nih, dari permasalahan yang sudah dibahas, mungkin teman-teman bertanya, di mana sih saya bisa mendapatkan konsultasi keuangan yang bisa meminimalisir resiko yang ada?
Nah, teman-teman bisa langsung aja bergabung bersama kami di PT Inspirasi Keuangan, sehingga keuangan teman-teman bisa lebih sehat lagi. Benar banget Iya, ya Pak ya? betul. Karena kita Jadi nanti, tidak kita akan mendidik untuk tidak menghindari resiko, tapi mengetahui mm, seberapa besar ukuran resiko yang bisa kita terima. Nah, dari situ muncullah toleransi resiko yang kita miliki. Apakah rendah, apakah moderat, atau tengah-tengah, apakah tinggi, atau agresif. Gitu, Laila. benar banget Pak. Ini kayaknya kalau nanti udah bergabung nih, pasti dibahas dari benar-benar dibahas dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, sangat 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 diperhatikan ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Tentunya Mungkin ada lagi. nanti teman-teman bisa nantikan ya sharing session saya setelah ini. Saya juga akan setidaknya ada 6 kali lah. 6 kali setelah ini saya akan membahas mengenai perencanaan keuangan untuk menabung atau untuk generasi X, generasi baby boomer, atau mengenai retirement atau masa pensiun akan saya bahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, agar teman-teman IKS juga makin paham apa itu perencanaan keuangan uh, dan betul-betul konsisten dalam melakukan perencanaannya. Seperti itu, Laila. Benar Oke, Laila. banget sih Pak. Mungkin ada lagi yang ditambahkan Pak? Kayaknya udah. Nanti biar di sesi selanjutnya aja kita akan bahas materi-materi atau tema lain yang akan lebih menarik ya daripada hari ini. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Eh, nah, di sini saya mau kasih tahu nih ke teman-teman nih. Mungkin ada yang belum tahu nih tentang inspirasi keuangan syariah nih, bergerak atau dia tuh bergerak di bidang apa sih? Di sini kita dari semua bidang keuangan ya Pak ya, dari keuangan pensiun, pokoknya teman-teman yang mau menikah, perencanaan keuangan atau apapun itu tentang perencanaan keuangan, teman-teman bisa berkonsultasi kepada kita. Nanti bisa di follow dulu Instagram kami PT Inspirasi Keuangan, atau akun YouTube-nya juga ada ya Pak ya, PT Inspirasi Ya, Keuangan. Akun TikToknya juga ada, nanti bisa dicek di Instagram kami. Oke, dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Ardian nih atas materi hari ini nih yang sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak Pak Ardian. ya, sama-sama. Ya, Sampai berjumpa lagi di sharing session selanjutnya. siapa? Mungkin hanya segini dulu teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.